Kasus korupsi yang terjadi di Unila menjerat rektor serta beberapa sivitas akademik yang lain merupakan sebuah tamparan keras terhadap dunia akademik di Indonesia. Merupakan tamparan yang sangat-sangat keras terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tentunya korupsi di perguruan tinggi atau di dunia pendidikan bukanlah pertama kalinya di Indonesia. Ada banyak kasus lain yang kalau lu cari di beritanya di internet, lu pasti akan temukan. Besar atau kecil korupsi yang mereka lakukan dengan cara apapun, tetap korupsi sama aja. Korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan negara, bahkan masyarakat. Dan mari kita cari tahu lebih lanjut bahwa korupsi itu sebenarnya apa. Secara definisi, menurut Johnson, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, korupsi berasal dari kata korup yang artinya buruk, rusak, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dari definisi-definisi tersebut, kita bisa tahu bahwa korupsi adalah tindakan yang menyimpang, merugikan banyak pihak, demi kepentingan dan keuntungan pihaknya sendiri. Dengan kata lain, korupsi adalah tindakan yang lebih dari pencuri. Korupsi juga termasuk dalam tindakan yang amoral, dan bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Kalau di dunia kesehatan, korupsi ini mungkin termasuk patologi atau penyakit yang menjangkiti suatu tubuh. Nah, korupsi ini adalah penyakit yang menjangkiti negara Indonesia sampai hari ini. Dan ada banyak banget faktor yang menyebabkan korupsi terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah faktor sejarah. Patologi korupsi sudah menjadi turunan sejak zaman prakolonialisme. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita menyalahkan sejarah atas apa yang terjadi hari ini, itu adalah sebuah kesesatan berpikir. Ada dua perspektif yang ingin gue bagikan ke lo. Yang pertama adalah menurut Jack Bolon. Menurut Jack Bolon, korupsi itu bisa kita analisa menurut teorinya, yaitu GONE teori. Terdiri dari keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan, expose. Dalam perspektif ini, kita bisa tahu bahwa seseorang dapat melakukan tindak korupsi karena ketidakmampuan menahan diri dari peluang yang menguntungkan, meskipun hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang. Korupsi tersebut dapat terjadi dalam wilayah yang minim dari perhatian orang. Dengan kata lain, tidak adanya keterbukaan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan akan membuat tingkat korupsi semakin tinggi. Kita lihat dari indikator yang pertama, keserakahan. Udah jelas, orang yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus, orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kedua, dari opportunity. Ketika serakah doang gak ketemu kesempatan, itu akan sulit. Tapi ketika dia orang yang serakah dan bertemu dengan kesempatan, bertemu dengan fasilitas, bertemu dengan kekuasaan, korupsi akan mungkin sangat terjadi. Lalu ada kebutuhan, ada needs. Terkadang orang melakukan korupsi karena dia terdesak oleh kebutuhannya, entah kebutuhan pribadinya atau kebutuhan kelompoknya. Dan poin keempat yaitu pengungkapan atau expose. Korupsi selalu terjadi di wilayah-wilayah yang gelap, di wilayah-wilayah yang semua orang jarang bisa menembus ke sana. Sehingga semakin gelap dan semakin tertutup sebuah kebijakan, sebuah mekanisme, sebuah proses, maka akan semakin mungkin korupsi terjadi di sana. Itu adalah perspektif yang pertama. Mari kita lanjut ke perspektif yang selanjutnya, di mana perspektif ini tuh lebih tajam dan lu harus tahu. Perspektif ini dikemukakan oleh Albert yang menerangkan bahwa ada faktor pendorong yang membuat individu berani melakukan korupsi, yaitu adanya tekanan atau pressure. Yang kedua adanya opportunity atau kesempatan. Dan yang ketiga adalah rationalize atau pengertian. Untuk memperjelas, kita bisa lihat data bahwa dalam buku Psikologi Korupsi yang ditulis oleh Zainal Abidin, salah satu dosen Fakultas Psikologi di Universitas Padjadjaran, tercatat orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi 332 doktor, 147 magister, 119 sarjana, dan 10 orang profesor terjerat dalam kasus korupsi. Data tersebut memberikan asumsi bahwa faktor tingginya pendidikan dan terpenuhinya wacana konseptual seseorang itu nggak menjamin dia terhindar dari korupsi. Buktinya, rektor Unila bisa tertangkap korupsi. Kenapa bisa orang-orang terdidik itu melakukan korupsi? Kita bisa lihat dari teorinya Albert tadi. Pressure bisa jadi orang-orang yang berpendidikan tinggi ini punya tekanan yang sangat besar. Tekanan dari dalam dirinya atau tekanan dari luar. Lalu ada opportunity, jelas. Orang-orang berpendidikan tinggi ini punya kekuasaan sehingga punya kesempatan yang lebih untuk melakukan korupsi. Di poin yang ketiga ada yang namanya rationalize atau pengertian. Orang-orang terdidik ini memiliki alibi, dalil, dan dasar pikiran yang menyebabkan mereka berpikir bahwa tindakan yang mereka lakukan bukanlah korupsi.
tindakan yang mereka lakukan akan sangat kecil terendus oleh KPK, polisi, dan lain-lain. Jadi kalau kita berdasar pada teorinya Albert, kita bakal berasumsi bahwa justru semakin pintar seseorang, semakin tinggi jabatan seseorang, akan berkemungkinan semakin tinggi juga dia bisa korupsi. So, kesimpulan sementara adalah korupsi bisa menyerang siapapun, dimanapun dan kapanpun. Korupsi adalah persoalan mental, korupsi adalah persoalan integritas. Mau lu lulusan SD atau lulusan S3, korupsi bisa menyerang lo. Mau lu bekerja sebagai seorang pegawai, karyawan, atau lo seorang pejabat, korupsi tetap bisa menyerang lo. Tapi ketika lo mau lakuin itu, lo harus ingat, masa iya lo mau disebut pencuri?